Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemah-lemah ini. Ulang sekali ya bisa bau mantepan. Rame satu-satu jawab salam tiang ini datang tunasan nenek, mudah-mudahan terlimpahan rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai iman laku dan bejat laku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lamun doa yang suruh ya. Insyaallah semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, al-khusus bil khusus, ayah kami, alhamdulillah beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran begitu syahdu dan begitu indah kedengarannya. Mudah-mudahan bacaan beliau bisa menjadi asbab hidayah buat kita semua. Amin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ina amak tiang, adik kakak tiang, saya sempat hadir. Le tahu takak niki, tahu takak sak mudah-mudahan, tahu takak niki menjadi tahu takak yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat niki dijadikan menjadi tempat yang subur, makmur, bermahrifah oleh kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila teniring bersyukur oleh kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Si sampun icanin tiang pelugum sareng sami luwek dadi nikmat. Nikmat sak bau si cerminang, bahkan luwek dadi nikmat sak bau si cerminang. Luwek nikmat sak bau si itu, bahkan luwek endah nikmat sak bau si itu setiap belum sareng. Nah, karena itu dekna pilihan tiang pelungguh makin kecuali perluwe ruan syukur kepada kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekira tahu bersyukur pengendikan kesida Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka pasti setui-tui ini nun yang ada di akhir azidan niki, nun taukid sakilah kun para lamun ahli nahwu niki. Nabi minta yang satu-satu pasti yang terumpuk sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu peluang tiang pelungguh kita percaya atau dia yang yakin. Sekira-kira tiang pelungguh niki tahu bersyukur oleh kesida Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya terumpuk sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kami salah terima. Contoh mati niki jangan motor sekit lamun tahu bersyukur, insya Allah yang terumpuk menjadi terus dari sida terumpuk sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Logom sarang sami ya, berdoi penghasilan sejuta, lamun pandai bersyukur,
insya Allah akan ditambah 2 juta sila terubuk sila Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, lamun pandai bersyukur. Bahkan istri tiang bulungkuh bangun sakit, okay? Lamun pandai bersyukur ya. Dibani, batur mangkut. Dibani yang batur mangkut. Takut batur ni tadi. Okay? Bahkan istri sebinian tiang pulunggong sarang sami baru seke lamun tentu pulunggong bersyukur yang terobos sida Allah Subhanahu wa taala kasih sayang pulunggong di sebinian kecintaan itu yang terobos sida Allah Subhanahu wa taala nulis pelajar terobos sebinian kan engkah tebeng mukti lain sikunya bukan. Ketika kita pandai bersyukur maka insya Allah pasti yang terungkap sida Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kufur nikmat tidak pandai bersyukur maka inna adzabi lasyadid. Maka siksaku sangat pedih ketika sida Allah Subhanahu wa taala. Siksaku sangat pedih ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi pun niat niki ule-ule batur mama mungkin melongojek ini tingkat tentang tahu keteram seninan anak. Ojek pelayang seninan batur ni. Ngojek ule-ule ngojek enggak mau kan Arab 15.000 bunyi lah mencamu puninan apa bau semai paling tidak terasi beden cukup puni baju lek semang lah aku ni dalam hati suami akan berkata ini istri ini tidak tahu bahwa kita begitu capek lelah nongkrong di pinggir jalan lelah kanti dengan bahkan dia ketawa sendiri dengan si pelayan lah ule-ule ke sampai baju terima ule-ule pun terima kemarak menurun lah lemak aja nida mah lemak aja uni mulai ma'aru jangan ndik kalau ngojek malah dia lalu nida uni. Nah ini sudah merupakan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang suami mulai kecewa, maka ini adalah bagian daripada azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana kita berpikir. Laku lamun dengan nilai cemor-cengeng dimajak nafiaran tebeh hanya 15.000, maka itu akan menambah semangat sang suami. Apa katanya? Baru 15.000 mau kebeh seninen. Masya Allah, dia ucapkan alhamdulillah, bahkan dia ucapkan terima kasih di hadapan saya. Mau cengor-cengeng maka besok di teman wajib dengan ngojek nguni. Mungkin sang sebelum subuh tak nongkrong nguni. Itu kenapa? Karena istri yang begitu bersyukur, berterima kasih. Ketika nasi cengor-cengeng sang suami, semangat suami akan semakin bertambah. Sederhana dalam pelajari Al-Quran, sederhana dalam amalan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Niki hadirin hadirat rahimakumullah. Terus kedua mari sila pengiring bacakan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat ini karena beliau sangat singkangan tiang belum sangat singkangan tiang belum malah ceritanya beliau tidak rela dicabut nyawanya nggih ketika malakul maut menghampiri beliau tidak rela dicabut nyawanya. Sendek neman mau informasi, sendek neman mau cerita, berita, berembe ya kejadian umat. Berembe ya kejadian umat. Lalu malaikat Jibril
menyampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, semoga umat masa arah iman li dalam atin walau zarrah, sebesar biji zarrah iman di dalam hati, maka semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kesenangan Nabi ini dengan para ini yang berhubungnya pertama ojo surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa katanya? Wahai malakul maut, saya rela dicabut nyawa saya sekarang. Nah, mana ini beruntan kapan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW lihat yang belum baca selaku umat masih makin sekedar baca selawat atau beliau kabur ini sila tengirim barang-barang baca selawat atau baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampun membahas tentang kelebihan selawat. Hadis beliau yang pertama, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubsira lahu jannah. Saya bau baca selawat pojok aku siu kali lah aduh ini siu kali para jamaah ini dia tak tahu berapa ya tua ini enggak duit lalu. Uli lalu cicil senangnya. Cicil. Anjing 5 kali sejelo mantan sembahyang 5 waktu niki. Maka dalam sebulan dalam istiqomah niki, maka kita akan mendapatkan 150 kali. Lamun 10 bulan doang kita sudah mendapatkan 1000 setengah. 1000 setengah wah mau niki para hadirin. Malah lebih lempur niki. Lalu istiqomah ini. Nabi pengendikan, Nabi bahasan beliau, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubsira lahul jannah. Saya baru baca selawat pada aku siu kali, maka dengan senoan ndeknya tercampur nyawun sendiri man dapat tilik tahu takkan tu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat tilik juru tahu takkan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala baru tercampur nyawun si malakul maut. Mula berhenti ke depan para hadirin. Ya pun batur-batur julu-juluan ini dia para hadirin ini. Lah marah-marah itu. Marah-marah tahu. Entah niat ulik pada kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah-marah ketahu bahwa jelur detik ini. Minta nanti ketahu karena memang sudah diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya punaya anak cari kapan dulu. Yang berwasiat. Yang berwasiat dulu. Lah ternyata tidak lama setelah dia berwasiat meninggal dunia ayahanda. Seakan-akan dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Kenapa? Ternyata itu rahasianya orang-orang kita dulu niki. Dia bisa membaca dan memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad. Daripada dia ngeraus ini kena, ya rausan yur batur niki para hadirin lebih baik kita baca sholawat. Kan ibu-ibu satu tu nih, mudah-mudahan saat dia nara dari sini sakit elor kadang nih sini emas rausan batur. La ilaha illallah. Padahal aturidu an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtuh. Melem kaken daging bangke saudara kalian sendiri. Nah artinya apa? Dengan sayur batur, rantai batur niki pada hakikatnya dia telah memakan daging bangke saudaranya sendiri. Lalu teman hadirin nih, teman bareh batur beli dipasangin kita muter otak. Batur beli kulkas itu ternyata. Batur beli mobil itu mati ngerem. Tidak pernah kita berpikir bahwa lamun batur beli kulkas, alhamdulillah
sang lemara nyodok ngedeng kok LS boleh kan mana ni tahu ke berlaku ngedeng S batur berdua kipas angin mungkin kita harus bersyukur sang lemara tahu ke ngadu kipas angin seperti itu sebenarnya kita para hadirin. Lalu ternyata tidak, lebih baik kita omongkan orang yang jelek-jelek. Niki namanya orang yang susah hidupnya. Kenapa? Karena lamun delik batur senang, susah. Lamun delik batur susah, senang. Iya model itu teman ini. Nah daripada demarak niki para hadirin, ya rausan keranti batur lebih baik terbaca sholawat kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad. Apa kelebihan demarak batur ini? Kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri teman bentuk juntau kakak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Aksarukum salatan alayya aksarukum azwajan bil jannah. Saya paling luwes baca selawat pojok aku pengendikan Nabi. Maka ia wah paling luwes sebinian lemak tu di dalam syurga. Indah makin bau baca selawat sekat kali. Lama sekat lemak sebinian di dalam syurga pada hari. Mungkin nah senang kan? Sekat. Di dunia baru dua doang perang kira-kira. Perang kira. Dia bau ketawa Ya model lagu di dunia. Lagu di akhirat meskipun sekat para jamaah tidak ada yang saling omel, tidak ada yang saling dengki para hadirin. Kenapa? Karena di surga nanti para hadirin hati tiang pulau ini tetu mones. Tidak kado iri dengki, tidak kotor hati di dalam surga. Seandainya kotor hati terpersing dulu di dalam neraka, baru kita masuk. Lamun wahli dalam surga, maka berarti dia adalah orang-orang yang bersih hati. Nona sanjur meden ini, dia berdua sebinian dua ya. Di dunia itu ada selain lagu bareng takut tertulikan sambal si punina. Ini ya kakak ani gila. Namun le kantor bebas keras tegas le anu ni le bawahan keras tegas lalu balik menakut kembali wah dengan angan yang menarik tapu ni punir menarik ya potong sukun doang ya lalu midang ya kulikan saban bahar aja tulen ya anu ni ya raku sering ngoni kan mulai balik sukun ni sebenarnya syukur balik Pak. Nah artinya apa hadirin hadirat? Le dunia ini serba susah, ia satu parang-parang darul mihnah, ya tempat ujian itu. Lagu lemak di akhirat di dalam surga adalah darul nikmah, yaitu terima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus hadirin hadirat rahimakumullah, hadis kasih doang kaitan kelebihan selawat. Aksiru minas salati alayya fa innahu nurun fil qabr wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Umat apa yang dikenal perlu baca selawat ojok aku. Maka dengan saat duit baca selawat ojok aku pengendikan Nabi fa innahu nurun fil qabri, maka selawatnya dia jadi cahaya penerang lemak tu di dalam kubur sasang tersiin gelap gulita sangat isin patang bintang dia jadi cahaya lemak ini bahaya di dalam kubur mau ia jadi penerang tenda le tete silat ia jadi nabiaran penerang lemak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih, mangkin niki ya tengiring
bahas masalah nuzulul Quran. Ini diundang ke hari apa? Kita datang ke rumah. Rabu datang ngundang kalau cerita lihat mulai ya nuzulul Quran. Tengiring bahas tentang nuzulul Quran. Lalu saya teman mulai nunasan dulu ya tengiring belo-belo atau kontek-kontek mati. Oh batu ini ada tuan. Sak belo ya tengiring belo-belo atau kontek-kontek ini. No. Halo, batu ini ya. Tuan ini belo-belo ni. Belo-belo ni batu ini. Lalu satu tuan ada pengajar pun. Aku ni berjawab ni, konte-konte yang penting nyapkan tamu ni. Lalu sendiri mulai kita sambut aja. Dan tunas izin dulu deh. Nah, jadi hadirin hadirat rahimakumullah, malam niki merupakan malam di mana tiang pelungguh di masjid niki mau bercunduk, mau hadir rauh dalam rangka perayaan atau peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, para hadirin. Nah niki sampun terbaca si ayahanda tadi bagaimana dan kapan Al-Quran niki diturunkan. Sampun terbaca baru niki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim oleh Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan. Ada perbedaan pendapat para hadirin. Arak sakene di atas tanggal 20. Arak sakene di tanggal 24, arak sakene di tanggal 25. Lagu nenten dia peruncing merupakan perbedaan ini. Nggih? Kenapa? Karena lamun terketawa aja niki, maka insyaallah dia bisa bingung lalu niki para hadirin. Nggih? Tanggal 24 niki sebenarnya hadirin hadirat, ia tahu keturunan Al-Qur'an dari Allah atau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia niki, yakni Baitul Izzah para hadirin, itu terjadinya pada tanggal 24. Ada yang bilang 25 para hadirin. Lagu tahu keturunan oleh langit dunia atau Baitul Izzah niki oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tanggal malam ke-17 bulan Ramadan. Waktu niki baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bertahanus di Gua Hira, berhalwa menyepikan diri para hadirin. Nggih, karena orang-orang terdahulu niki lamun milih keutamaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia berusaha, harus dia bertahanus, harus dia menyepikan diri para hadirin. Nggih, dia tahu ya. Nah, biaran kita hadir di tempat orang ramai, terus biaran begitu banyak pendengaran, penglihatan yang kita lihat, sehingga tradisi orang-orang kita dulu sering berhalwat dan bertahanus.
Nah, begitulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Gua Hira beliau bertahanus para hadirin hadirat. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat, karena saking mulianya Al-Quran ini, saking mulianya Al-Quran ini, maka siapapun itu, apapun itu para hadirin, kalau dia bersentuhan dengan Al-Quran seperti biasa, dan malam-malam itu biasa nilainya, tetapi karena malam itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu juga menjadi malam yang sangat mulia. Itulah sebabnya dikatakan malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam Nafian surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Nabi yang diturunkan Al-Quran, yakni baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para nabi semua, maka beliaulah yang paling mulia nabi. Dan ini diyakini oleh kita semua, bahkan diyakini juga oleh para nabi sebelumnya. Nabi kita adalah nabi yang paling mulia dan agung. Nah, begitu pula hadirin, siapapun di antara pelunggung sarung sami yang bersentuhan dengan Al-Quran, adik kakak dia, manakala dia paham Al-Quran, tahu Al-Quran, maka dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah, terlebih-lebih mulia daripada manusia. Sila marantan ayah handap niki paham Al-Quran, lah, mereka ripas undangan ayah handap ni, ripas undangan, para puasa, undang niki lah, lepasan panggangan manuk ya juga ni. Iya entar mulia Al-Quran ni. Dulang tinggi-tinggi ni kita terus kan? Lalu kena sampur ya dalam dulang ni, insyaallah. Kemudian kepada hadirin, kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbah Al-Quranul lagu zaman niki para hadirin, luwe patur dek mele pelajari Al-Quran. Apa ni nah? Al-Quran tak harak di dalam diri dunia. Itu kan biar lelah baca pelajari Al-Quran dunia. Wah, tahu Al-Quran ni. Mula tini kadang hai manunin kok pesila jadi imam dia. Sila jadi imam, tes tentu lagi. Kok pesila jadi imam, tentu milih tu. Dia nak milih, mau ketuaan nyumbah ni para hadirin. Nyumbah sila harus. Ini dia jadi imam. Mulai baca Fatihah lain kan kita tengah ni. Ini saksi Fatihah ni. Mukma ayat kadu kuliah ayat kafirun. Mukbar pas ni pertengahan ni para nude ketahuan lain. Bisa pada dua anu mirip. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wala Lemuri ma'mu Subhanallah boleh, wala anak boleh, Subhanallah boleh, mana itu peringat? Wala antum Subhanallah boleh, mana itu peringat? Mau bingung menyia dia dulu, bingung ini, para hadirin mau balik terus, ada pula kena ini, ada gantikan ini, sangka men. Para dirin Al-Quran nuwah di dalam diri. Lamun setui-tui Al-Quran di dalam diri, maka tidak akan seperti itu kejadiannya para hadirin. Lamun tentu Al-Quran ini di dalam diri niki, maka tidak akan seperti itu jadinya. Coba kita renungkan para hadirin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dibimbing oleh malaikat Jibril selama berapa tahun Al-Quran itu diturunkan, dibimbing Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iya, ampun selesai Al-Quran ini diterima oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, mau niki para hadirin, tidak lemah-lemah ya sekolah anak, tidak terlemah-lemah ya suruh anak ngaji Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini sangat mulia para hadirin. Dan selanjutnya juga tidak diikuti pendapat-pendapat baru. Nabi Aran niki tidak bertanggung jawab para ini. Nah, para aturan sabar seolah-olah Al-Quran di dalam diri dilarang berkecenges niki para hadirin. Niki. Padahal Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kejadian isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi dengan mulia. Kenapa? Karena Al-Quran ini hadirin hadirat, kenapa diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa para hadirin? Karena tidak mungkin disida Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jari yang panjang, tidak mungkin ya disida Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jari yang tiang penunggu, tidak mungkin amat disida Allah Subhanahu wa Ta'ala jari yang manusia ini lamun nanti tebaran isi petunjuk, isi pedoman hidup. Jadi tebaran isi pedoman hidup. Ada entah terbaik jadi dengan menderita hidup terbaik di dunia maupun di akhirat. Jadi keturunan Al-Quran ini si kangen, si sayang disida Allah di tiang berunggu. Lalu duit tiang berunggu tidak yakin di Al-Quran. Baru di atas tekap dulu Al-Quran. Atas tekap dulu Al-Quran. Boleh masih dan kadang punah sampul. Baru Nabi Aran wapirang Al-Quran. Hindi mo kayo kosa-kosa, pati hindi mo kita kadus tahun-tahun. Papa sa kadarusan doang berdemoya. Masya Allah. Padahal Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup. Nabi ya kemoya anak doang di dalam Al-Quran. Para hadirin hadirat. Nabi ya kemoya anak doang di dalam Al-Quran. Nabi maraunin bajur niki jampi doa. Lamun dengan lain niki kadang berdoa nisi Nabi aran mentera nisi pinjau panja. Pinjau panja lagu ini dicanalu mandi, tijan mandi para hadirin. Mungkin si yakin lah mungkin aja ada. Tijan mandi. Bar terong ini terong kakak. Pemontok tengah raut pun. Aku pengini, aku penganga. Tak konon kanak tahu nih. Buat itu dia kanak dia saat nangis semalam-malam berakhir. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata itu intinya nih. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu bijajari penunggu sarang-sarang. Wah pelajari Al-Quran. Rubah dulu lema jakari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat Nabi ini. Ayat kursi. Ayat kursi di dalam Al-Quran. Luar biasa. Cukup pakai itu. Insya Allah jin siluman tidak rapat para hadirin. Jin siluman bahkan Nabi Aran ilmu hitam batal jin baru rapat. Lalu kadang dia yakin ini permasalahan. Ndek tidak berguru lalu ndek yakin ini. Ndek ini di Majapahit di ujung dunia lain ini. Makkah Al-Mukarramah Mesir dia ngaji berguru ngaji lalu ndek yakin ini. Ndek ini teman-teman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu lewat momen sekarang ini, lewat kesempatan kali ini, seperti apa yang disampaikan oleh Dinda kita tadi kaitannya dengan Al-Quran ini, bagaimana kita membekali generasi-generasi kita ini untuk menghadapi begitu kompleks, begitu permasalahan dunia sekarang ini, begitu
yang nyata lah. Ini sangat sih teman bahaya. Lagu padahal iru peniki dia tak kekal. Mungkin tanji dah berami-rami kesoge tidak jauh harta benda bahaya. Silokan ini. Subhanallah. Lamun silokan diambil dia tahu perangah iru. Iya model zaman ini bilang silokan kalau dia jauh anak lalu hadir di mana ayo tak tahu lagu dalam pengajian war tegak ini janganlah tuan guru nganti iya datang batu panitia kelelah saking kowok kadang ini ngempok ayo model ini bilang silokan. Nah kita rubah nanti ini, setelah meniru kita, mungkin kita rubah nabiaran konsep iru peniki pada hadirin dan kita buktikan mukjizat Al-Quran ini bagaimana sih sebenarnya. Kita buktikan benar nggak kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Engkah kesal sampai dunia doang udah bahagia, mu'era wallahu a'lam. Kembali tinggi dan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala, adik terbahagia di dunia sampai akhir. Senang dunia, senang akhirat. Iya, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu tiang pelongong selaku manusia, selaku panjang nenek, luean tante menyangkal, luean tante dik satu, luean tante dik percaya, mari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hadirin hadirat lewat momen ini sila kita rubah konsep iru kita salah doang pelungkung sarang sami soge mungkin kaya berlimpah ruah ruan harta benda luas banget kepada hadirin lagu anak kadang mencikak maka bisa saja anak-anak ini jadi malapetaka buat pelungkung sarang sami. Nah, ngetrek tulangan belah mata pinang itu selaku dengan doa ngetrek kejauh isi polisi gondel ide pinang selaku dengan doa aduh anak maka menyesal bayanakan aku nih kata untuk anak buah hendek ngapa dekat tanakan lain aku ini menyesal ke tanakan oleh kamu iya uni kata benar kamu kain dengan Tuhan. Kemudian inilah salah siapa? Salah ibu mengandung? Tidak. Salah siapa nih para hadirin? Salah kita selaku dengan Tuhan. Maka tentu bekali anak-anak kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu bekali anak jari di si agama. Maka tentu bekali anak jari di si berguru ngaji. Para hadirin inilah salah kita. Hendak sampai doa yang si anak jadi mudah al pelot tamat dia nih ada saalu mau warisan nih panas lete anak mungkin nah ini para hadirin kemudian karena inilah hasil dari didikan yang belum sarang-sarang makin malam ini kita bertekad dan berkeyakinan kita rubah konsep iru kita rubah cara iru teman-teman kita coba tes Al-Quran ini. Lalu tes Al-Quran ini. Memang mulai setui-tui petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah tes orang-orang terdahulu bagaimana mereka sukses, bahagia, mungkin dibanggakan, bahkan umat-umat kita, umat Islam di zaman dahulu bagaimana dihargai oleh umat-umat yang lain, dihargai oleh negara-negara lain. Karena Al-Quranul coba mangki udah niki Al-Quran niki jadi pedoman iru gitu. Ya Al-Quran jadi pedoman iru, insya Allah kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Baca Al-Quran kalau lagu Ustaz niki berdoa tuh nih kata Allah
Wah, waktu doa nuntut ilmu nak ngaji ni. Apalagi ngaji Al-Quran, gengsi tu ni. Di arang waktu para hadirin karena seorang berguru ngaji ini adalah oleh buayan, oleh kelahir sampai ke yang lahat. Artinya selamat masih terbengkiru isi desida Allah Subhanahu wa taala, berarti masih ada waktu kita untuk menuntut ilmu, berguru ngaji. Meskipun tidak baca Al-Quran dulu, oleh niki para hadirin, okay? Oleh Al-Quran, tidak segengsi-gengsi itu terang makan saking gengsi boleh oleh Malaysia. Mau kebetulan bulan Ramadan, saya ke masjid, ada urusan dulu ni. Di mana ayo tak mik menu kan? Kan? Mukna biara, demak mik pula bagus ya suara ni. Lakuan tengah-tengah YouTube jaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا pirang itu mau kan masih nulis batu kesolah suara nulis makan lanjutan bacaan alam maka mencium dibaca udah tegur dia lama dia muni ahli pelami muni lama baca Masya Allah. Nah iya aku ada ini pasti berguru ha? Padahal Al-Quran ini luar biasa hadirin hadirat luar biasa apa yang terbayar awak itu ilmu dunia ilmu akhirat waharap itu ngapi yang terbayar okay? Wah harap doa. Bagi membaca Al-Quran isi tuan guru isi ustaz. Dia tak lendong doa ni. Ni sak mula-mula ilmu isi ni. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah min zalik. Padahal Al-Quran ni para hadirin nabi yang terboyak, yang terbahas tentang syariat, tarekat, hakikat sampai ke ma'rifat sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita meremehkan Al-Quranul Karim. Apa yang semuanya sudah lengkap di dalam. Coba kita tes dalam Al-Quran ini baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kedua, ketahuilah bahwa dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Hati kita akan bahagia. Lalu parah sampai sekedar nabiaran sair-sair lantunan lalu biasa doang. Coba terkaji secara mendalam hal ini para hadirin, maka insya Allah kita akan pahami ternyata Al-Quran itu luar biasa. Okay? Nabi terboyak di dalam Al-Quran ini. Masalah ilmu tarekat apapun sudah ada di dalam Al-Quran itu. Okay? Ini baru kata orang tarekat sekecil tarekat berkata lah ini nyata ilmu isi unit aku tuh sampai lagi dia tidak dia nomor ini kita ketuaan sama lagi ketuaan ini Nabi terboyak dalam Al-Quran lengkap para hadirin ilmu zahir ilmu batin ada semua di dalam Al-Quran. Ilmu dunia, ilmu akhirat sudah lengkap di dalam Al-Quran. Ya pun terkena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ni wah lengkap keturunan ni. Wahai Muhammad, dia pengendikan Nabi dan Nabi Muhammad pengendikan di Allah Subhanahu wa taala. Wah lengkap dek narak yang boleh yang selakukan wah harap doang di dalam Al-Quran.